Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa, siswi sekalian, pada hari ini kita masih lanjutkan pembelajaran daring kita dengan melanjutkan materi kita minggu yang lalu, yaitu penyelenggaraan jenazah. Sebagaimana kita ketahui bahwa penyelenggaraan jenazah yang meliputi 4 hal. Pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan itu hukumnya adalah fardu kifayah. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kita lanjutkan materi. Kalau minggu yang lalu kita membahas masalah memandikan jenazah, maka setelah dimandikan ternyata jenazah harus dikafani. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang tata cara mengkafani jenazah. Mengkafani jenazah maksudnya adalah membungkus jenazah dengan kain kafan. Kita ketahui, kita sadari bahwa anggota dewan, presiden, gubernur, bupati, camat, kepala desa, kepala dinas, kepala bagian, kepala sekolah, kepala urusan, termasuk pawang ular, pawang buaya, pawang hujan, dukun, dan bahkan ustadz dan kiai sekalipun harus tetap dikafani jika meninggal dunia. Dan kita semua tahu bahwa pakaian yang terbaik sesungguhnya bukanlah pakaian jas, bukan pakaian kebaya, bukan pula safari, bukan pula batik, dan sebagainya, melainkan pakaian jenazah. Kenapa begitu? Karena hanya pakaian jenazah sajalah yang bisa dipakai menghadap Allah dan para malaikatnya. Karenanya, maka hukum mengkafani jenazah adalah fardu kifayah. Berikut ini akan disampaikan ketentuan-ketentuan tentang mengkafani jenazah. Yang pertama, siapkan kain yang berwarna putih dengan syarat kain ini tanpa jahitan. Kain ini didapat dengan cara yang halal, yang biaya pembeliannya diambil dari harta peninggalan jenazah atau ditanggulangi oleh ahli warisnya sendiri. Jika tidak ada, boleh dari baitul mal atau siapa saja yang ikhlas memberikan kain kafan untuk jenazah itu. Berikutnya, kain kafan ini harus sederhana, maksudnya tidak terlalu murah dan tidak terlalu mahal harganya. Lalu yang ketiga, kain kafan harus bersih dan berwarna putih. Karena berdasarkan hadis Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, berpakaianlah kamu dengan pakaian yang berwarna putih, karena pakaian putih itu merupakan pakaian yang terbaik bagimu, dan kafanilah mayatmu dengan kain putih. Hadis riwayat Tirmizi. Berikutnya, ini masalah jumlah kain kafan.
untuk jenazah laki-laki dengan jenazah perempuan jumlahnya beda. Karena laki-laki dan perempuan itu auratnya beda. Oleh karena itu, kain kafan untuk jenazah laki-laki cukup 3 lapis saja. Pembagiannya terdiri dari 1 lembar kain panjang, 1 lembar kain basahan, dan 1 lembar baju kurung. Nah, sedangkan untuk jenazah perempuan itu standarnya 5 lapis. Jadi siapkan pembagiannya 2 kain panjang, kemudian 1 lembar kain basahan, 1 lembar baju kurung, dan 1 lembar kerudung. Itu ketentuan-ketentuan dalam mengkafani jenazah. Nah, jika semua itu sudah siap, kita adakan persiapan. Nah, persiapan pertama dalam mengkafani jenazah, yang pertama, jenazah sebelum dikafani harus terlebih dahulu dimandikan. Dimandikan. Jadi pada waktu jenazah dimandikan, ada anggota keluarga atau orang lain telah menyiapkan pengkafanan jenazah di tempat pengapanan jenazah, dan itu pun harus di tempat yang tertutup. Jangan sampai nanti aurat atau aib pada mayat itu bisa dikomersilkan di mana-mana. Kemudian selanjutnya, setelah dimandikan jenazah tadi, siapkan juga tikar. 1 lembar saja jadilah sudah cukup untuk meletakkan kain kafan itu di atas tikar itu nanti. Berikutnya siapkan kapas. Kapas itu gunanya untuk menutup lubang-lubang yang ada pada tubuh jenazah seperti lubang hidung, lubang telinga, lubang dubur atau anus, lubang kelamin. Nah, itu harus ditutup sebelum dikafani. Lalu kemudian sesuaikan kain kafan dengan ukuran jenazah. Kalau jenazahnya sekitar 160 cm, berarti setidaknya 2 meter kain kafan yang diperlukan untuk jenazah tersebut. Jadi kain kafannya harus lebih panjang dari ukuran jenazah. Karena di atas kepala jenazah itu harus ada pocongnya. Lalu berikutnya, siapkan 4 utas tali kapan. Nah, tali kapan ini diambil, disobek dari kain kapan itu sendiri. Tidak boleh pakai tali tambang, tidak boleh pakai tali rapia atau tali yang lainnya. Tapi tali itu dibentuk dari kain kapan itu sendiri. Jadi disobek. Lalu kemudian ukurlah panjang kain basahannya. Ukurlah baju kurungnya, maksudnya bentuklah baju kurungnya. Jika jenazah itu wanita, ya, siapkan kerudungnya, seperti memasang jilbab, membentuk jilbabnya. Lalu setelah itu siapkan juga wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol atau bedak mayat. Boleh juga kapur barus yang sudah dihaluskan. Nah, itu persiapannya. Kemudian jika persiapan sudah siap, kita berangkat ke tahap selanjutnya, yaitu mengkafani jenazah itu. Nah, mula-mula hamparkan tikar di atas lantai tadi. Lalu di atas tikar itu bentangkan 4 utas tali kapan di atasnya. Jadi di atas tikar tadi bentangkan dulu 4 utas tali kapan yang letaknya masing-masing di atas kepala, di atas punggung, pinggang, dan mata kaki jenazah. Nah, boleh juga di ujung kaki jenazah. Berikutnya, bentangkan kain kapan yang panjang sehelai demi sehelai. Kalau untuk laki-laki cukup 1 helai saja. Kalau perempuan 2 helai. Nah, lapisan pertama diberi harum-haruman yang tanpa mengandung alkohol, boleh seperti bedak mayat dan kapur barus.
Baru kemudian setelah itu letakkan kerudung, letakkan baju kurung, kemudian kain basahan pada posisinya masing-masing. Ini tidak boleh dibalik, jadi sesuai dengan urutan tadi. Pertama letakkan kerudung, letakkan baju, letakkan kain basahan di atasnya. Nanti pada waktu pemasangan, nanti yang terakhir disebutkan tadi menjadi yang pertama kali dipasang. Kemudian selanjutnya letakkan jenazah di atas kain kafan yang telah disusun tadi. Kedua tangannya diletakkan di atas dada dengan cara tangan kiri di bawah dan tangan kanan di atas. Atau boleh juga diluruskan ke bawah, itu boleh saja, tapi tidak boleh diluruskan ke atas. Lalu kemudian tempelkan kapas secukupnya pada muka, telinga, pusar, kelamin, dan anus jenazah atau mayat itu sendiri. Berikutnya, pakaikan kain basahan yang pertama kali. Setelah dipasang kain basahan, dahulukan sebelah kanan. Setelah itu kain basahan dipasang, pasangkan baju kurungnya. Setelah dipasang baju kurungnya, kalau dia laki-laki, ini langsung dibalutkan kain panjang. Tapi jika ada mayat wanita, setelah baju kurung harus dipasang kerudung juga. Dipasangkan jilbab dulu sebelum dipasangkan kain panjang. Baru kemudian setelah dipasangkan kerudungnya, kalau bagi jenazah wanita tadi, baru dibalut satu persatu dengan kain yang berwarna putih tadi, tapi yang berwarna panjang, yang panjang. Kain putih yang berwarna panjang maksudnya. Terakhir, jika sudah dibalutkan dengan kain panjang tadi, lalu setelah itu kita rapikan. Jadi sebelum diikat dengan kain kafan, kita rapikan dulu. Kalau sudah rapi, selanjutnya baru diikat pakai tali kafan yang telah disiapkan. Tahap selanjutnya adalah yang terakhir, jenazah sudah siap disolatkan. Begitu. Jadi posisi tali kafan ada di atas kepala, kemudian di bahu, punggung, di pinggang dan kaki. Ini kalau sudah jadi dikafani. Terakhir, kita tutup materi kita kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan konfirmasi jika ada hal-hal yang perlu ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.